Oke, teman-teman semua ya. Jadi hari ini ya kita pertemuan hari ini bukan hanya membahas bab demi bab eh, tulisan ilmiah teman-teman. Jadi ini merupakan sesuatu yang jauh lebih fundamental. Bagaimana cara berpikir seperti seorang peneliti ya, bukan seperti seorang mahasiswa yang kepengen menyelesaikan tugasnya. Ya, kalau di sini lihat teman-teman, judulnya adalah Blueprint Thesis Management. Jadi eh, sebuah panduan yang komprehensif dari satu titik paling awal yaitu bagaimana fenomena gap hingga kontribusi nyata pada the body of knowledge. Jadi selama ini beberapa jam ke depan ya saya akan coba membangun arsitektur berpikir teman-teman dari pondasi bukan hanya tahu apa yang harus ditulis tapi mengapa setiap bagian ada, dan bagaimana semuanya saling terhubung. Oke teman-teman, semua kita lihat ya di sini ya. Wah, ini dia nih, asik ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak ngantuk ini, karena malam-malam kan. Jadi bagaimana sebuah transisi pola pikir dari eksekutif ke kontribusi ya. Satu hal yang sering menjadi hambatan terbesar bagi teman-teman khususnya sekarang yang sedang mengambil S2 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu banyak masih berpikir seperti mahasiswa S1 ya. Bukan berarti itu salah, tapi ada transisi pola pikir yang wajib eh, jika teman-teman itu pengen punya tesis yang baik ya. Kemarin kita masih ingat ya, di level eh, sarjana atau S1, fokus itu teman-teman mengaplikasikan teori yang sudah ada, memecahkan masalah praktis, tujuannya menyelesaikan tugas akademik dan membuktikan pemahaman dasar. Itu udah cukup, dan itu memang yang diharapkan. Nah, tapi di level magister ya, permainannya berbeda. Wah, asik nih. Saya menganggap ini semua bermain. Kenapa? Kalau teman-teman bermain kan nggak akan terasa. Tapi kalau teman-teman terlalu serius, aduh berasa kok capek banget, lemas banget ya kan. Nah, teman-teman itu nggak lagi diminta untuk mengaplikasikan teori. Teman-teman diminta untuk berinteraksi dengan yang namanya the body knowledge, dan memberikan kontribusi baru. Apa itu the body of knowledge? Jadi kalau teman-teman bayangkan sebuah kolam yang besar yang berisi semua teori, ya, model dan temuan yang sudah ada di dalam ilmu manajemen, ya pastinya ya. Nah, skripsi teman-teman itu menimba dari kolam itu. Nah, kalau tesis harus mengembalikan sesuatu ke dalamnya, gitu lah. Jadi fokus tesisnya teman-teman itu mengidentifikasi gap. Nah, gap itu kalau kemarin saya sampaikan ya, kesenjangan dalam literatur. Lalu menciptakan value ya atau novelty kebaruan atas dasar temuan teman-teman. Nah, inilah pergeseran pola pikir teman-teman ya, paling mendasar yang perlu teman-teman lakukan pada hari ini. Dari eksekusi menjadi kontribusi. Asik nih kalau bermain teori ini jangan berat-berat lah, ya kan? Nah, ini mudah-mudahan nih kalau teman-teman yang suka apa istilahnya bongkar-bongkar mesin nih, wah, kalau saya tuh kita lihat gambarannya the big picture-nya ya. Ya, gitu banyak mahasiswa yang melihat tesis itu 5 bab yang terpisah-pisah. Bab satu dikerjakan, bab 2 dikerjakan, selesai, lanjut bab 3. Nah, itu merupakan cara pandang yang keliru, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat itu, ada kolam di tengah gambar. Lihat gambar ini ada satu elemen yang menjadi pusat segalanya, yang saya namakan the body of knowledge, ya, yang diperkenalkan oleh Perry tahun 98. Ini adalah lautan pengetahuan. Nah, jadi bab satu itu adalah bagaimana teman-teman penarikan. Di sini Anda menarik perhatian dari lautan pengetahuan itu. Menunjukkan bahwa ada gap, ada kesenjangan yang belum terjawab. Nah, ini merupakan titik awal ya teman-teman untuk berinteraksi dengan the body of knowledge. Nah, yang kedua adalah bagaimana memproses sebuah teori. Membangun pondasi dari teori dan penelitian terdahulu, lalu merumuskan model teman-teman sendiri. Ya,
Selanjutnya adalah bagaimana teman-teman itu mengumpulkan data, ya. Jadi yang merupakan metodologi yang teman-teman rancang khusus untuk menguji model di bab 2. Nah, jadi bukan metodologi sembarangan, tapi yang konsisten dengan tujuan penelitian. Dan selanjutnya adalah bab 4 yang pasti pengujian, ya. Inti daripada proses sebuah mengolah data, menerima atau menolak sebuah hipotesis. Dan yang terakhir adalah bab 5 atau saya bilang ini pengembalian. Jadi teman-teman itu mengembalikan temuan kembali ke the body of knowledge. Jadi itu adalah menambahkah, memperkuatkah, atau memodifikasi teori dan praktek manajemen. Jadi penelitian ini bukanlah sekedar rangkaian bab yang terpisah. Jadi melainkan sebuah alur yang logis yang saling mendukung dari identifikasi masalah hingga kontribusi yang nyata. Jadi kalau teman-teman ingat nih kalimat ini, inti dari semua yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, teman-teman semua, ini kalau lihat nih, saya coba perlihatkan sebuah corong pengetahuan. Ya, bayangkan teman-teman itu berdiri di depan sebuah corong besar, di bagian atasnya sangat lebar, bisa menampung banyak hal, tapi semakin ke bawah semakin menyempit, hingga akhirnya menetes satu tetesan emas. Wah, ya kan? Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah level pertama adalah topik, bidang yang luas. Nah, kalau ditanya nih, ah, teman-teman itu harus bisa menjawab apa dan mengapa ini penting. Misalnya, teman-teman tertarik dengan globalisasi pemasaran. Nah, baik, tapi itu masih terlalu lebar. Nah, tahap ini teman-teman itu mesti wajib melakukan penelitian pendahuluan. Baca artikel, berita industri, ya kan, kenali eh, landscape besarnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, di level kedua, ini adalah masalah. Riset problem. Nah, ini teman-teman udah saya ini nih, ya apa, perkenalkan nih, riset problem. Di sini teman-teman ini agak menyempit dari globalisasi pemasaran yang luas, teman-teman temukan sudut yang spesifik. Seperti daya tahan instrumen, kebijakan produk dalam persaingan global. Nah, ini udah mulai nih terlalu tajam nih ya, sudah mulai lebih tajam. Dan di level ketiga adalah tujuan dan rumusan masalah. Nah, ini sangat spesifik. Di sini teman-teman merumuskan pertanyaan penelitian yang clear dan measurable, terukur, ya. Ini yang akan berkembang menjadi riset question atau hipotesis di dalam bab 2. Jadi eh teman-teman harus bisa menanya apa yang baru dari penelitian kita. Apa sih keterbaruannya? Nah, kalau nggak bisa menjawab pertanyaan itu, ya teman-teman saya rasa belum siap untuk nulis bab 1. Jadi mulailah dari situ. Ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat ini, ya, matriks diagnosis gejala fenomena ini kalau saya apa namanya kita buat ya slide ini yang paling eh, banyak menyelamatkan mahasiswa dari kegagalan kalau saya bilang. Ada jebakan yang hampir semua orang jatuh ke dalamnya yang namanya menyelesaikan masalah operasional harian sebagai topik tesis. Jadi tesis itu memecahkan root problem akar masalah jadi bukan sekedar hanya gejala. Nah, lihat teman-teman kolom kiri ya gejala eh, bisnisnya, fokus praktis, contoh nyatanya apa, ya penjualan PTX menurun bulan lalu. Informasinya berasal dari observasi permukaan perusahaan. Nah, tujuan akhirnya memperbaiki kinerja suatu perusahaan. Apakah ini cukup untuk tesis? Pasti belum ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat yang kolom kanannya, ya ini eh, yang teman-teman butuhkan fenomena gap. Jadi root problem itu fokusnya akademis dan berbasis literatur. Contohnya berbunyi ini. Secara teori, optimalisasi sosial media meningkatkan omset. Namun pada industri X, faktanya tidak selalu demikian. Wah, nih. Perhatiin ya bedanya ya. Ya, jadi ini bukan PTX ya, tentang PTX yang penjualannya turun, tapi kontradiksi antara apa yang diprediksi teori dan apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini asik ya.
Asal informasi pun berbeda, bukan sekedar observasi permukaan, tapi sintesis antara dua data lapangan dan kesenjangan pada literatur terdahulu. Nah, di baris akhir, teman-teman, kita lihat secara teknis yang istilahnya kalau teman-teman tidak cukup untuk tesis ya. Nah, ini bagaimana teman-teman itu wajib harus menghasilkan nilai serta kebaruan konsep atau model. Jadi sekarang saya minta sama teman-teman melakukan refleksi singkat. Topik yang Anda atau teman-teman pikirkan saat ini tuh apa? Apakah masih di kolom kiri atau sudah bergerak ke kolom kanan? Nah, ini nih ya. Itu. Ini kalau agak-agak teori-teori ini seru nih. Ini teman-teman, kita lihat ya. Jadi kalau kita bayangkan sebuah ruangan yang sebagian besar terang benderang, ya sudah banyak peneliti yang menerangi, tetapi ada satu sudut yang gelap. Nah, itu tugasnya teman-teman menyinari sudut yang gelap itu. Nah, ini paham ya, teman-teman udah mulai ya. Oh, jadi sekecil itu, ya kan? Jadi lingkaran besar di kiri adalah telah pustaka. Nah, kita namakan adalah sebuah literatur review, ya. Jadi ini adalah wilayah yang sudah terang, sudah banyak dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah apa namanya eh, parent disiplin atau disiplin induk ilmuwan yang menaungi topiknya teman-teman. Ya, nah coba sekarang teman-teman perhatikan area dua pertemuan lingkaran. Ya, ada area yang berwarna gelap. Inilah yang dinamakan fenomena gap. Ya, daerah riset problem yang disajikan pada bab kalau kita bilang ini mungkin bab satu ya kan, bab bab satu latar belakang itu pasti kita bicaranya apa sih fenomena gapnya. Nah, di sini teman-teman itu sejatinya bekerja bukan meneliti apa yang sudah diketahui secara luas, melainkan menyoroti area yang abu-abu di antara pengetahuan yang ada. Nah, dan lampu sorot itu adalah riset questionnya atau hipotesisnya teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh peneliti terdahulu. Nah, inilah yang mengarahkan cahaya teman-teman itu ke area gelap itu. Nah, ada satu lagi hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah batas sorotan. Atau saya bilang itu skup penelitian. Misalnya, hanya di daerah Jawa Tengah. Atau khusus industri perbankan. Nah, batasan ini bukan kelemahan. Ini adalah bagaimana ketetapan ilmiah. Dan teman-teman wajib menjustifikasinya. Ini kalau teman-teman resapi banget, wah teman-teman enak banget menulisnya nanti. Nah, kerangka alur logis. Ya, mulai dari fenomena menuju rumusan. Jadi kalau kita turunkan semua yang sudah kita bicarakan dalam satu alur yang konkret ini adalah peta jalan bab satu. Nah, 6 langkah yang harus ada berurutan saling mendukung. Contoh langkah pertama fenomena gap. Ya, ini adalah kontradiksi antara harapan atau teori dan kenyataan. Contoh, sosial media seharusnya menaikkan omset. Nyatanya, beberapa gagal. Nah, ini teman-teman membuka narasi di bab satu itu seperti ini. Ya. Yang kedua, ya, data pembuktian. Langkah keduanya, ya, jangan hanya mengklaim ada kontradiksi, buktikan. Sajikan data konkret berupa statement, tabel, atau grafik yang menunjukkan fenomena tersebut benar-benar terjadi. Tanpa bukti, ya ini hanya opini. Nah, kalau opini ya nggak bisa dipakai sebagai tulisan ilmiah. Nah, yang ketiga adalah problem statement. Nah, ini adalah kesimpulan dari gap yang teman-teman temukan. Contoh, sosmed tidak selalu mempengaruhi omset. Satu kalimat yang tajam, jelas, dan bisa diuji secara ilmiah. Ya, tadi ya, awal, ya kedua, ya ketiga. Nah, terus tujuan penelitiannya, langkah keempat ini. Solusi apa yang teman-teman tawarkan? Ya, mencari faktor mediasi agar sosmed berpengaruh ke peningkatan omset. Nah, tujuan ini harus logis menjawab problem statementnya teman-teman. Ya, langkah kelima, studi sebelumnya atau kebaruan. Nah, di sini teman-teman bahwa
tunjukkan bahwa topik ini sudah pernah diteliti. Jadi di bab satu itu nanti menyampaikan teman-teman, ya riset terdahulu menyebut user generate content mempengaruhi penjualan, tapi novelty-nya teman-teman itu menguji model apakah dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah rumusan masalah. Ya kan? Sebentar. Rumusan masalah ini ditandai kalau saya lihat ini warna emas ya. Karena warna emas ini adalah suatu output ya. Jadi pertanyaan spesifik yang eh, akan dijawab oleh seluruh penelitian teman-teman adalah apakah user generate content itu dapat memediasi pengaruh sosmed, sosial media terhadap omset. Nah, kalau disusun nih 6 langkah ini nih harus semua dan kalau ada yang hilang, alur logisnya teman-teman tuh terputus. Nah, termasuk pasti nanti yang nguji teman-teman. Kok ada yang aneh ya? Ini udah mulai nyusun nih teman-teman nih. Ya berarti teman-teman tahu dulu teorinya. Oh, oke. Nah ini teman-teman, ya setelah kita bahas bab satu, ini adalah the engine of research, keterkaitan antar bab. Ya, kalau teman-teman melihat roda gigi nih bekerja, ya, oh ini teman-teman laki nih biasanya, ya. Ketika satu roda berputar, roda yang terhubung ikut berputar. Ya, tidak ada yang bisa bergerak sendiri-sendiri. Nah, ini adalah gambaran eh, tulisan ilmiah yang baik. Nah, saya menyebutnya the engine of research. Jadi kalau lihat bab 2 adalah roda penggerak utama. Di sini teman-teman itu membangun model penelitian empirik, ya. Melahirkan pertanyaan penelitian dan hipotesis, dan ini bukan sekedar ringkasan buku, tapi konstruksi pemikiran yang baru yang menjadi jantungnya tulisannya teman-teman. Makanya kalau ada pertanyaan, tulisan mulai tulis dari mana? Kalau ada yang jawab bab satu Pak, bab ini ya saya senyum-senyum. Padahal yang paling baik itu adalah menulis itu mulai dari bab 2. Mulailah dari teori-teori dulu. Teman-teman baca jurnal-jurnal dulu semuanya melihat fenomena gap. Oh, baru bisa masuk. Jadi tanpa teman-teman nggak baca jurnal berat ini. Ya, berat ini barang gitu ya. Kalau kata Pak Ramli. Bab 3 langsung terhubung dengan bab 2. Jadi metodologi yang teman-teman rancang adalah kunci untuk membuka kunci hipotesis di bab 2. Jadi ini mencakup desain penelitian, populasi, sampel, jenis data, dan teknik pengumpulan. Dan yang terakhir adalah bab 4 berputar dari aplikasi metode di bab 3, hasil analisis teman-teman merupakan cerminan langsung dari metodologi yang sudah dirancang. Tidak boleh ada metode di bab 4 yang tidak dijelaskan di bab 3. Ini sering banyak terjadi, teman-teman. Karena teman-teman itu banyak istilahnya mengcopy tulisannya kakak-kakak atau tulisan orang-orang yang terdahulu. Copy paste, copy paste, copy paste. Ternyata di bab 3-nya ngomong regresi linear, terus bab 4-nya bicaranya bukan regresi. Oh, bahkan bukan kuantitatif malah. Nah, ini aneh nih. Gitu karena sering kopas 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 tanpa melihat gitu loh strukturnya. Ini yang banyak yang terjadi teman-teman. Bab 3-nya ngomong bicara validasi tapi di bab 4-nya kok nggak ada uji validasi padahal di bab 3-nya ada tulisannya uji validasi ini tapi di bab 4 nggak tertulis. Nah, sering terjadi teman-teman. Sangat sering. Saya kebetulan sekarang ditugaskan ya kan untuk menjadi pembimbing jadi saya sering senyum-senyum sendiri nih ya kan. Nah, yang terakhir adalah menutup siklus kesimpulan dan implikasi. Ini adalah konfirmasi atas kontribusi penelitiannya teman-teman. Jadi bicara teori maupun praktek manajemen ya teman-teman. Satu pesan kunci jika satu roda gigi ini nggak terhubung dengan sempurna, jadi seluruh penelitian teman-teman itu pasti akan berhenti. Nah, ini teman-teman. Ini mudah-mudahan nih teman-teman nih kalau ngelihat ini nih seneng gitu. Ya bagi yang suka mesin gitu. Kalau saya kan hobi ya gitu. Ada kesalahpahaman besar tentang bab 2 yang perlu saya luruskan. Ya, banyak menganggap bahwa bab 2 itu bab menyalin. Tinjauan pustaka itu berisi rangkuman buku dan artikel. Ini salah besar, teman-teman. Salah besar. Nah, kalau teman-teman lihat nih di kiri, ya, saya nggak
Terus sekarang saya menyampaikan the body of knowledge ya, jaringan terbesar dari teori yang sudah ada ya. Di kanan adalah model penelitian teman-teman. Jadi sebuah bangunan yang Anda konstruksikan dari body of knowledge, ini bangunan ini punya 3 lantai nih. Kalau teman-teman lihat ya. Lantai atas yang pertama tinjauan literatur terdahulu, yang merupakan proses ilmiah mencari teori, konsep, dan penelitian relevan, membangun fondasi yang teoritis. Nah, di sini teman-teman nggak hanya merangkum, teman-teman mensintesiskan, mencari pola dan menunjukkan konsensus dan perdebatan dalam literatur. Ya, nanti saya akan perlihatkan bab 2 saya kayak gimana. Wah, sekalian aja. Jadi kalau teman-teman ngarang kayak gini mikir-mikir apa sih maksudnya? Ah, nanti kita lihat contohnya. Ya, lantai tengah kerangka pemikiran menghubungkan variabel-variabel yang teman-teman identifikasi dari literatur menjadi struktur logika yang utuh. Nah, ini peta relasional penelitian teman-teman. Siapa mengkaru siapa dan mengapa. Yang terakhir adalah bagaimana merumuskan sebuah hipotesis. Dari pondasi, teman-teman eh, ada pernyataan yang spesifik yang perlu diuji kebenarannya. Nah, hipotesis yang baik lahir dari kerangka pemikiran yang kuat, bukan dari tebak-tebakan atau intuisi. Nah, jadi saya ada kalimatnya di bawah sini. Jadi bab ini tuh berinteraksi kuat dengan the body of knowledge yang bukan sekedar ringkasan buku, melainkan konstruksi pemikiran baru sebagai jalan memecahkan riset problemnya, teman. Pelan-pelan, biar nggak meledak ya. Gitu. Pokoknya kalau hari Senin tuh hari yang dinanti lah bagi teman-teman kan, karena ketemu dengan saya ya. Nah, kalau lihat teman-teman di sini ya, gambar slide ini ada gembok ya di sebelah kiri, ada kunci sebelah kanan ya. Dua yang berbeda bentuk tapi dirancang satu sama lain itu sama. Nah, ini adalah hubungan hipotesis di bab 2 dengan metodologi di bab 3. Nah, metodologinya teman-teman adalah kunci yang harus pas dengan gembok hipotesis. Nggak bisa sembarangan kunci, teman-teman. Bab 3 berisi bagaimana teman-teman eh, rancangan penelitian. Ya kan? Rencana operasional proyek riset ini menjawab 6W. Who, what, when, where, why, dan lain-lain. Ya, siapa populasinya, apa datanya, kapan dikumpulkan, di mana, metode apa yang dipilih, dan bagaimana caranya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, desain penelitian itu, ya, di bab 3 itu ada populasi, sampel, jenis data, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di bawah ya, teman-teman, the golden rule ya, aturan benang merah. Jadi metodologi ini nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Panah dari bab 2 ke bab 3 menuntut bahwa metodologi harus dirancang secara spesifik untuk menguji model dan hipotesis. Harus ada konsistensi yang absolut dengan tujuan penelitian. Kalau di bab 2 teman-teman mengajukan hipotesis bahwa variabel X mempengaruhi Y, maka di bab 3 harus menjelaskan secara rinci bagaimana mengukur X dan Y. Nggak boleh ada variabel di hipotesis yang tidak diukur di metodologi. Ini perhatikan teman-teman baik-baik. Ya, ya kan yang hobinya kopas-kopas, hati-hati. Hati-hati teman-teman. Nah ini teman-teman. Ya, kita masuk ke isi daripada bab 4. Ya, jadi semua yang teman-teman bangun dari bab 1, 2, dan 3, argumen, semua teori. Nah, semua model ini diuji di bab 4 ini. Data lapangan tuh berbicara. Nah, di kiri itu kalau teman-teman punya data mentah yang sudah teman-teman kumpulkan ratusan mungkin ribuan ya, itu dimasukkan ke dalam mesin metodologi analisis yang sudah dirancang di bab 3 dan hasilnya hanya dua kemungkinan. Hipotesis accepted diterima atau reject, ditolak. Nah, keduanya valid secara ilmiah. Hipotesis yang ditolak bukan berarti penelitian teman-teman gagal. Ingat ya, pertemuan yang terdahulu. Justru sebaliknya. Inilah temuan yang jujur. Ya, jadi eh, kalau ini mengingatkan kita bahwa hasil analisis harus selalu merupakan cerminan langsung dari aplikasi metode yang telah digambarkan secara ketat di bab 3. Ya, artinya tidak boleh ada uji statistik atau metode analisis yang tiba-tiba muncul di bab 4. Nggak disebutkan di bab 3. Ini bukan hanya konsisten tapi integritas daripada penelitian. Banyak teman-teman yang terjadi. Lucu banget.
Bab 4-nya tiba-tiba ada analisis apa, tapi di bab 3 nggak dijelasin nih. Oh, jadi tugas utama bab 4 itu mengolah data, analisis data, menyajikan hasil secara objektif, tidak ada ruang untuk eh, interpretasi hasil yang terlihat bagus, ya sajikan aja padanya di bab 4 itu, ya. Nah, menutup siklus ya, memberikan eh, kalau lihat slide ini ya, sebuah jembatan dari ujung ke kiri ya, bab 4 hasil analisis. Ya, kalau teman-teman lihat ya. Nah, di kanan itu the body of knowledge, di tengahnya menjadi keystone ya, batu kunci yang menahan seluruh jembatan, yaitu adalah bab 5. Jadi bab 5 itu puncak dari seluruh perjalanan penelitian. Pertama, bab ini yang paling banyak dibaca teman-teman. Ini saya udah kasih keyword ya, paling sering baca. Pengambil keputusan, praktisi, peneliti ya, akan membuka langsung bab 5-nya teman-teman. Kesimpulannya apa sih? Ya, dari seluruh apa kerja kerasnya teman-teman. Kedua, panah yang mengarah dari bab 5 ke body of knowledge adalah poin yang terpenting. Ini membuktikan bahwa penelitian teman-teman mengembalikan sesuatu, menambah, memperkuat, atau memodifikasi. Dan yang ketiga, ya, bab 5 ini bukan hanya berisi kesimpulan akademis, tapi juga implikasi praktis. Apa yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan berdasarkan temuan teman-teman, ya. Nah, ini adalah jembatan antara ilmu dan ilmu pengetahuan dengan kehidupan yang nyata. Nah, catatan pentingnya teman-teman adalah conclusion of the research ya paling banyak dibaca dan dijadikan referensi oleh banyak pengambil keputusan dan peneliti-peneliti sebelumnya. Wah, saya udah kasih keyword nih ya, peneliti-peneliti berikutnya. Jadi jangan hanya menulis bab 5 dengan terburu-buru, justru ini suaranya teman-teman yang paling keras terdengar ya. Nah, ini adalah anatomi ya, sebuah checklist daripada keselarasan ya teman-teman, ada 5 checklist. Checklist pertama observasi masalah, apa namanya, akar masalah apa yang sudah teman-teman identifikasi. Yang kedua konstruksi teori, yang cek ketiga presisi rancangan, objek analisis dan kontribusi. Jadi ini adalah 5 cek yang eh, kalau ada satu yang belum terpenuhi berarti itu yang perlu teman-teman kerjakan. Jadi tesis ini bukan sekedar menyelesaikan tugas kuliah ya, melainkan menciptakan benang merah dari masalah ke solusi ilmiah. Nah, ini dia teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya penyemangat. Tesis yang sukses bukanlah sekedar dokumen 5 bab ya. Kita ini sudah ngobrol-ngobrol banyak ya. Jadi kalau saya ingin menutup sebuah dengan satu gambaran yang semoga teman-teman selalu ingat ketika duduk di depan laptop dan menulis tulisannya. Lihat nih gambar ini. Boleh di capture segala macam dijadikan sebagai story ya. Wah, di sisi kanan itu saya selalu menyampaikan the body of knowledge. Di satu sisi pengetahuan yang ada, di sisi lain pengetahuan yang diperkaya oleh penelitian. Jadi di bawah jembatan the gap ini ya, jurang yang selama ini memisahkan keduanya, inilah yang identifikasi dari bab 1 ya. Struktur jembatan sendiri, tiang-tiangnya ya, kalau teman-teman lihat adalah ada bab 2 hingga bab 4 ya, yang bangun dengan ketelitian. Dan batu kunci jembatan atau keystone adalah bab 5. Jadi tesis yang sukses bukanlah sekedar dokumen 5 bab, melainkan sebuah jembatan yang direkayasa dengan presisi untuk melintasi kesenjangan gap dalam penelitian teman-teman. Ya, jadi uh, itulah tesis yang kontribusi ilmiah yang membedakan antara seorang Master of Management dengan sarjana yang istilahnya yang meskipun lulusnya dengan nilai A. Nah, itu teman-teman. Baik, teman-teman semua, saya uh, stop dulu. Ya.